Sis dan bro, tahu nggak hasil penelitian terbaru dari Ekoton dan University of Vienna menemukan bahwa mikroplastik terdapat di, mohon maaf, kotoran manusia. Apa artinya? Artinya mikroplastik ada dalam makanan kita. Loh, kok bisa ya mikroplastik ini ada dalam makanan kita? Kok bisa kita makan plastik? Mari kita bahas. Pertama-tama, perkenalkan, saya Mikhail Gorbachevdom, Wasekjen DPP PSI, Bidang Lingkungan Hidup dan Agraria. Dalam video ini saya akan membahas dua hal. Pertama, bagaimana sampah yang dibuang sembarangan akan sampai ke laut. Kedua, bagaimana sampah yang sampai ke laut akhirnya terurai dan balik lagi ke meja makan kita. Sis dan bro pasti pernah lihat sampah yang dibuang sembarangan. Plastik pembungkus makanan misalnya. Beberapa masuk ke selokan dan sampah plastik karena sifatnya yang ringan lantas mengalir ke sungai. Dari sungai mereka terus mengambang sampai ke laut. Walau makan waktu lama, tapi akhirnya mereka bermuara di laut. Hasil penelitian oleh Universitas Muslim Indonesia di Makassar dan Universitas Udayana di Bali menunjukkan peningkatan sampah plastik yang ada di Laut Indonesia adalah sampah plastik yang lembut seperti sedotan, bungkus makanan, dan kantong kresek. Yang banyak tidak diketahui adalah sampah plastik kecil itu terurai jadi partikel kecil yang disebut mikroplastik. Karena ada di air laut, maka secara tidak sengaja kandungan mikroplastik ini termakan ikan yang kecil. Lalu, seperti pelajaran biologi tentang rantai makanan, ikan yang kecil ini lalu dimakan ikan yang lebih besar, lalu akan dimakan lagi dengan ikan yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Karena proses rantai makanan itu, akhirnya mikroplastik yang ada di tubuh ikan besar jadi banyak. Dan ikan besar ini lalu ditangkap nelayan, dijual di pasar, dibeli tukang sayur, lalu dimasak, dan akhirnya sampai di piring makanan kita. Akhirnya, kita makan sampah plastik. Penelitian terbaru dari Tiongkok juga menunjukkan bahwa mikroplastik dapat meningkatkan potensi radang usus. Jadi, kandungan mikroplastik yang ada di badan penderita radang usus itu jauh lebih banyak daripada yang ada di badan orang sehat. Karena itu, PSI tegas mendorong penegakan hukum masalah persampahan. Anggota Dewan PSI DKI Jakarta, Bro Justin, mendorong operasi tangkap tangan bagi mereka yang buang sampah sembarangan. Anggota Dewan lainnya, Bro Agus, gencar melakukan sosialisasi peraturan daerah pengelolaan sampah. Sedangkan saya sendiri menolak vonis ringan pada pelaku korupsi depo sampah di Kota Cilegon. Posisi kami di PSI jelas soal persampahan dan lingkungan hidup. Kami menganggap kejahatan lingkungan adalah kejahatan luar biasa, sama seperti korupsi. Kami meminta pelaku kejahatan lingkungan ditindak tegas. Salam solidaritas.